Jokowi musibah lagi. Fadlizon, banyak gaya motoran Jokowi di Mandalika. Rakyat menderita tak digubris. Goblok. Jadi sekarang ini adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia, bukan lagi mengubah keadaan tapi menyelamatkan Indonesia. Ini yang paling penting. Kalau tidak, Indonesia ini masuk ke jurang kehancuran seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla beberapa tahun yang lalu. Jadi kondisinya sudah 12 hari ya, air tidak turun-turun ya. Hingga 12 kecamatan di Sintang itu sudah tidak bisa terakses lagi. Kemudian sekarang ini ya Kementerian SDM itu seenaknya saja memberi kuota untuk ekspor boksit itu 14 juta ton setiap tahun. Kalau bayangkan boksit itu kalau 14 juta ton dia menambang 1 meter, berarti ada 49 juta meter persegi lahan di Kalbar yang turun. Jumlah izin pinjam pakai kawasan hutan yang untuk jalan se-Indonesia ini ya, hanya 14 ribuan. Berapa kemudian IPPKH untuk tambang itu 117.000. Itu hanya dalam periode 2014-2020. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Fadlizon sindir Jokowi motoran di sirkuit Mandalika. Kapan ke Sintang? Kelora.com. Presiden Joko Widodo menjajal langsung sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Politikus Gerindra Fadlizon menyindir Jokowi soal banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Luar biasa Pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut. Tulis Fadli di akun Twitter pribadinya. Seperti dilihat Sabtu 13 November 2021. Untuk diketahui, banjir di Sintang telah terjadi lebih dari 2 pekan. Banjir di sana belum surut dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam. Pemerintah Kabupaten Sintang telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 13 Oktober hingga 16 November 2021 mendatang. Tercatat ada 140.000 lebih warga yang terkena dampak banjir tersebut. Bencana banjir yang hingga kini masih melanda Kabupaten Sintang itu telah berdampak di 12 kecamatan. Sebanyak 140 lebih jiwa terdampak banjir tersebut dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia, kata PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari Selasa 9 November. Ketinggian air masih naik sekitar 5 hingga 7 cm akibat hujan masih terjadi di wilayah hulu. BPBD Kabupaten Sintang mencatat ada 32 titik pengungsian, tetapi lebih banyak warga yang memilih mengungsi ke tempat saudara masing-masing. Jokowi menjajal aspal sirkuit Mandalika. Presiden Jokowi menjajal langsung lintasan sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jokowi mengaku tak berani ngebut karena kondisi lintasan yang baru saja diguyur hujan. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Jumat 12 November, Jokowi mengenakan jaket hitam lengkap dengan helm warna senada. Jokowi menaiki motor custom berwarna dominan hijau miliknya. Jokowi kemudian menjajal aspal mulus sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 4,3 km itu. Jokowi tidak sendiri. Sejumlah menteri dan pejabat tampak juga menumpangi sepeda motor masing-masing. Dari garis start atau finish, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tampak memegang bendera kotak-kotak hitam-hitam atau dikenal sebagai Kekwer Flag, seraya mengayunkannya seiring dengan melajunya motor Jokowi.
Motor yang ditumpangi Jokowi adalah Kawasaki W175 yang telah dimodifikasi. Motor tersebut sebelumnya pernah dipakai oleh Jokowi saat menjajal jalan perbatasan Trans Kalimantan yang terletak di Kecamatan Kraya, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Kamis 19 Desember 2019. Diungkit Fadlizon saat sindir Jokowi motoran. Begini kondisi banjir Sintang. Politikus Gerindra Fadlizon menyindir Presiden Joko Widodo yang menjajal sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Fadli mempertanyakan kapan Jokowi akan meninjau kondisi banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Fadli bahkan menyebut-nyebut banjir di Sintang belum surut dalam 3 pekan terakhir. Luar biasa, Pak. Selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut. Tulis Fadli di akun Twitter pribadinya. Seperti dilihat Sabtu 13 November 2021. Berdasarkan catatan detik.com, berikut kondisi terkini soal banjir di Sintang. Sintang kebanjiran 3 pekan, lebih dari 3 pekan banjir Sintang belum surut. Banjir awal terjadi pada Kamis 21 Oktober. Sebanyak 12 kecamatan terdampak banjir yang sudah terjadi sejak Kamis pagi 21 Oktober atau sekitar 5 pekan lalu. Banjir saat itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi sehingga debit air Kapuas dan Melawi meluap, kata PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu 7 November 2021. Kondisi tinggi muka air atau TMA di Sintang terus mengalami naik turun. Hingga Jumat 12 November kemarin, masih ada daerah yang tergenang banjir hingga kedalaman 1 meter lebih. 3 desa belum terima logistik. Sebanyak 3 desa belum mendapatkan bantuan makanan hingga obat-obatan. Pagi ini, ketinggian air yang awalnya sempat surut sekitar 20 cm kembali naik sekitar 10 cm. Kondisi ini disebabkan curah hujan dengan intensitas sedang sejak kemarin 11 November tengah malam hingga Jumat pagi. Data korban banjir hingga warga yang mengungsi belum terdata dengan jelas, sehingga berimbas pada bantuan. Ada 3 desa yang belum mendapatkan pasokan bantuan logistik, yaitu Desa Anggah Jaya, Desa Teluk Kelansam, dan Desa Tanjung Kelansam. Kapolsek Sintang Kota Ibnu Sutikno mengungkapkan, saat ini ada beberapa desa yang terparah terendam banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih. Data tersebut adalah Desa Tertup, di mana desa ini seluruh kakak terdampak banjir dan harus diungsikan, termasuk di Desa Anggajaya, Desa Teluk Kelansam, Desa Tanjung Kelansam, dan Desa Mungguk Batok. Kami berterima kasih kepada masyarakat, baik pengusaha maupun partai politik dan juga rekan yang lain, yang telah membantu masyarakat baik berupa sembako maupun obat-obatan secara gratis. Dan besok Sabtu, organisasi masyarakat Tionghoa akan melaksanakannya pengobatan gratis, yang letaknya di Mungguk Seratung pas di Waterpark, kata Sutikno Jumat 12 November. 12 kecamatan dan 140 lebih warga terdampak. Sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Sintang terdampak banjir. Ada 140.000 lebih warga terdampak. Bencana banjir yang hingga kini masih melanda Kabupaten Sintang itu telah berdampak di 12 kecamatan. Sebanyak 140.468 jiwa terdampak banjir tersebut dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia, kata PLT Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari Selasa 9 November. Jembatan rusak berat dan beberapa sarana prasarana lainnya juga terdampak. 2 warga Sintang meninggal. Banjir di Kabupaten Sintang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kedua korban berada di 2 kecamatan yang berbeda. 1 orang yang meninggal dunia ditemukan di Kecamatan Tempuna dan 1 lainnya di Kecamatan Binjai Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, kata Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari seperti dikutip dari Antara, Sabtu 6 November. Abdul menyebut banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dengan tinggi air sekitar 300 cm dari permukaan tanah. Sintang masih berstatus tanggap darurat. Pemerintah Kabupaten Sintang telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Sintang selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 13 Oktober hingga 16 November 2021 mendatang. Tercatat ada 140.000 lebih warga yang terkena dampak banjir tersebut.
Bencana banjir yang hingga kini masih melanda Kabupaten Sintang itu telah berdampak di 12 kecamatan. Sebanyak 140.468 jiwa terdampak banjir tersebut dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia, kata PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB Abdul Mohari, Selasa 9 November. BPBD Kabupaten Sintang mencatat ada 32 titik pengungsian, tetapi lebih banyak warga yang memilih mengungsi ke tempat saudara masing-masing. Pemkab Sintang mengimbau warganya agar tetap menjaga kesehatan. Pemkab Sintang menyediakan layanan pengobatan gratis untuk warga. Kami menggratiskan seluruh warga terdampak apabila ada yang mau berobat. Jadi yang meninggal dunia ada 2 orang. Itu karena tenggelam dan kena stroke. Jadi saya anjurkan masyarakat Sintang janganlah berlama-lama di air. Untuk kondisi air selain penyakit ada juga binatang berbisa, kata Kepala Dinas Kesehatan Sintang Haris Sintolino, Rabu 10 November 2021. Sementara itu, Polri dan BPBD menyiapkan truk tronton untuk membantu masyarakat menyeberangi genangan air. Jasa truk tronton tersebut digratiskan bagi warga dengan kendaraan mobil atau motor. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengusir 20 pengusaha sawit karena tak mau membantu penanganan banjir. Sutarmiji marah karena pihak perusahaan sawit hanya mengirimkan perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan terkait sikap perusahaan. Kemarin saya undang 20-an perusahaan perkebunan sawit untuk membantu saudara kita yang terdampak banjir. Tapi mereka enak aja jawab, perusahaan mereka tidak di lokasi banjir, harus minta persetujuan atasan dan lain-lain. Kesal saya, ya saya usir aja, tulis Sutarmiji dalam akun Facebooknya, Rabu 10 November 2021. Sutarmiji menilai pihak perusahaan sawit tidak peduli terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Dia menilai perkebunan sawit punya andil terhadap terjadinya banjir di Kalimantan Barat. Mereka ini tidak punya hati, sangat kurang peduli dengan masyarakat. Yang menderita mungkin akibat ulah mereka. Kalau mereka tidak peduli dengan masyarakat Kalbar, ya saya juga nggak peduli mereka ada atau tidak di Kalbar, ujarnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.